Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di podcast Melekat Mengenal Lebih Dekat. Bersama saya Novita Sari dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya Trian dan Kakak Trian. Oh ya, manggilnya kakak atau abang atau kan? Trian aja sih. Trian aja ya. Jadi di podcast kali ini kita temanya itu melekat, mengenal lebih dekat. Kira-kira menurut kalian tema ini kan melekat, mengenal lebih dekat. Kira-kira siapa sih yang bakalan kita kenalin ke teman-teman yang ada di rumah ini? Yang pasti ya capek. Nggak apa-apa, kita seru-seruan aja, jangan terlalu tegang, jangan terlalu serius-serius amat. Jadi sosok pemimpin yaitu calon kandidat Badan Eksekusi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini ada satu pasang calon yang bakal jadi kandidatnya. Sebelum ke visi misinya, kita lebih baik perkenalan terlebih dahulu untuk para calon kandidat. Baik, izin memperkenalkan diri. Kami dari calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2. Saya Adi Darmawan sebagai calon gubernur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya dan ditemani oleh rekan saya Ali Fauderi sebagai wakil calon gubernur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya. Nah, itu dia satu pasang calon nomor 2 yang satu itu namanya Kang Adi ya, Kang Adi. Ya. Yang sebelah saya namanya Kang Adi dan sebelahnya lagi namanya Kang Alif. Mereka adalah pasangan bakal calon Badan Eksekusi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Oh iya, bisnis ya, Fakultas Bisnis. Jadi ingat saya juga Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi ada Islamnya gitu. Jadi ke bawah-bawah. Bisnis syariah. Iya, kalau saya pakainya sistem syariah. Oke, sebelum kita ke visi misinya, jadi aku dan rekan aku Rian bakalan memberikan beberapa pertanyaan nih untuk Kang Adi dan Kang Alif. Pertanyaan yang sebelum dulu, Kak. Iya, pertanyaan yang simpel-simpel dulu, yang jangan sampai bikin tegang dan keringetan juga gitu tuh ya. Slow, santai. Karena kita podcast ini kan untuk melalui aspirasi apa aja sih yang ingin ditanyakan kepada kita gitu. Ya, untuk teman-teman di rumah ya. Selaku calon gubernur dan wakil gubernur BMFIB Unsera. Iya, baik. Tapi gimana nih kabarnya hari ini, kesehariannya ataupun hatinya mungkin? Ya mungkin untuk kabar hari ini alhamdulillah sangat baik sekali, cuman agak gersang aja gitu, mungkin mau turun hujan ya karena cuaca mendung tidak mendukung kan, mungkin karena ya udah pakai bajunya hitam-hitam gitu ya, jadi bikin hawa gerah. Oke. Mungkin dari pertanyaan yang lebih ke pribadi dulu nih. Sebelumnya Kang Adi dan Kang Alif ini pernah mengikuti himpunan atau organisasi yang ada di kampus, apa memang langsung keterjun lembaga eksekutif ini? Baik, mungkin langsung dijawab apa iya, gimana? Langsung dijawab aja. Oh ya, mungkin kalau dari saya, mungkin saya tidak langsung terjun ke BEM ataupun Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi di situ kan ada alur proses bagaimana untuk mengikuti masuk dalam ranahnya organisasi. Itu ada melalui dari HMJ, himpunan jurusan terlebih dahulu, di situ melalui mengikuti pengkaderan yang dinamakan LK1. Habis itu barusan yang diadakan LK2 itu adanya di ranahnya BEM fakultas. Maka dari itu kami mengikuti segala prosesnya gitu, tidak instan, tidak langsung ataupun tidak instan untuk mengikuti untuk mencalonkan diri ke BEM fakultas ini gitu. Mungkin dari Kang Alif ada yang ingin tambahkan? Iya, karena kan saya juga sama seperti Kang Adi gitu ya, satu himpunan juga. Jadi saya ini termasuk dalam himpunan jurusan juga. Jadi saya sebelum masuk ke BEM, saya mengikuti LK1 dulu di AMJ, sepertinya di himpunan mahasiswa jurusan manajemen gitu. Dan saya di mana posisinya sebagai anggota divisi internal, dan juga alhamdulillah saya pernah mengikuti dan juga pernah menjadi jajaran pelaksana saat kepanitiaan gitu. Jajaran pelaksana yang sangat strategis gitu. Sepertinya seperti halnya ketua pelaksana, seminar, dan masih banyak lainnya gitu kan. Kalau saya pribadi mah. Iya, terima kasih. Oh ya, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ngomong-ngomong saya belum tahu nih jurusan dari kakak berdua ini. Oh, mungkin kami dari
saya pribadi dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Rekan saya juga sama dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsera. Masih sama-sama satu jurusan ya. Iya. Jadi tidak langsung ikut instan ke badan eksekutif, tetapi ada proses di dalamnya. Ya mungkin ada proses dalam Iya. setiap organisasi lah, Iya. baik di ranah internal ataupun eksternal. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Kang Rian, ada yang ingin ditanyakan kepada Oh. calon. Tapi kenapa nih kalian ingin mencalonkan diri sebagai BEM FEB ini? Oh. Kalau untuk mencalonkan diri ya, karena kita juga ingin belajar lebih, meningkatkan kualitas kita yang lebih ranahnya ke atas gitu. Ke lebih tinggi. Iya, ke lebih tinggi. Dan juga ada dorongan dari himpunan organisasi kita untuk melanjutkan ke ranahnya BEM fakultas ini. Maka dari itu niat baik kami untuk mengemban amanah ini ataupun dorongan dari teman-teman yang ada di jurusan mengamanatkan kepada kita semua gitu untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya. Mungkin dari Kang Alif. Ya, kalau saya malah lebih kepada panggilan hati ya, dan juga kecintaan saya terhadap Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Mantul. Yang dimana fakultas ini adalah harus menjadikan contoh dari fakultas-fakultas lainnya. Maka dari itu bergeraklah hati saya untuk mencalonkan dan juga untuk menemani Kang Andi Darmawan sebagai wakil gubernur FEB untuk periode 2021 dan 2022. Oke. Bukan karena gabut berarti ya mengikuti Iya, ini, bukan ya? karena ya tadi tuh yang pertama ada dorongan dari HMJ kita gitu Iya. untuk maju di ranahnya mencalonkan kita berdua di BEM fakultas gitu. Dan juga saya pribadi ingin belajar lebih meningkatkan kualitas ke ranahnya Mengembangkan, ya yang ke atas gitu. Tidak hanya stuck di HMJ saja gitu, karena proses dalam organisasi itu kan panjang gitu. Nah, tapi kan gimana ya? Sekarang kan ya, saat ini kan pandemi COVID nih ya, 19 ya. Itu gimana sih cara kalian menaungi BEM FEB ini secara kan ini pandemi? Cara menaungi kita selaku BEM FEB untuk Iya, jadi kan sekarang itu kan lagi masa pandemi, sedangkan organisasi dan kegiatan-kegiatan di dalam kampus itu sementara di-stopkan dulu. Nah, bagaimana sih cara kalian nih mempromosikan seperti yang kita lakukan saat ini gitu tuh? Memang benar di tengah-tengah global pandemi COVID ini sedang gencar-gencarnya, apalagi di Banten kan sekarang lagi zona oranye kembali ataupun menuju zona merah gitu. Kita doakan semoga dunia ini membaik secepatnya gitu agar bisa kembali normal seperti biasanya gitu. Khususnya di internal kampus, memang benar di internal kampus banyaknya organisasi yang kurang produktif gitu dalam menjalankan roda organisasinya. Tetapi cara kita untuk merangkul HMJ yang ada di naungan BEM FEB dengan cara berkomunikasi ataupun berkoordinasi dan silaturahmi baik melalui secara langsung ataupun melalui virtual, karena bagaimanapun silaturahmi ataupun koordinasi komunikasi itu kan hal yang sangat penting bagi kita untuk merangkul HMJ yang ada di BEM Fakultas FEB gitu. Mungkin dari Kang Alifa ada yang ingin ditambahkan? Ya, kalau saya malah lebih kepada ngopi barengnya gitu ya. Yang dimana ngopi bareng ini terdapat chemistry antara BEM selaku orang tua, ibaratkan orang tua untuk merangkul anak-anaknya, ya kita mengadakan kopi bareng. Entah itu kopi barengnya melalui virtual ataupun secara langsung gitu sih, lebih kepada kopi bareng ya. Dan juga kita tidak hanya untuk mengadakan kopi bareng, tapi di situ kita bisa mendengarkan keluh kesah dari kawan-kawan apa sih yang dirasakan atau adakah kendala saat menjalankan roda organisasinya gitu. Mungkin dari jalur yang pertama komunikasi, koordinasi, dan ya bersilaturahmi baik secara langsung ataupun virtual ya. Mungkin untuk menampung aspirasi ataupun permasalahan yang ada di naungan BEM FEB tersebut gitu. Mungkin seperti itu. Terus untuk proker ini kan pasti sudah masuk ke dalam visi misi ya, visi misi yang akan nantinya kalian menjabat selama 1 tahun periode. Nah, untuk menjalankan program pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, apa
tidak beda jauh kepengurusan, apa yang kalian persiapkan nih untuk kedepannya? Apakah tidak beda jauh dengan kepengurusan sebelumnya? Apa memang ada inovasi baru yang membuat kalian itu saya harus unggul untuk bisa memajukan Fakultas Ekonomi Bisnis? Mungkin langsung dijawab apa break atau gimana? Langsung jawab aja. nggak Jawab apa-apa. aja. Nanti kan ada masih banyak pertanyaan. Siap. Terkait proker yang kami lakukan itu mungkin tidak jauh. Ada beberapa yang proker yang sama dengan BEM kepengurusan sebelumnya, dan juga ada perencanaan ataupun proker, memang harus ada perencanaan proker inovasi yang membuat BEM FEB ini untuk lebih baik lagi ke depannya dari periode-periode sebelumnya gitu. Mungkin dari perencanaan itu nanti kita akan kita rampungkan dengan BEM yang terpilih, kepengurusan BEM terpilih, dan juga berkoordinasi dengan mahasiswa biasa agar ada kolaborasi bagaimana untuk menyepakatinya gitu. Karena di situ kan tidak hanya pihak organisasi saja yang mengikuti ranahnya kegiatan gitu, tetapi kita juga ingin mengajak mahasiswa biasa untuk merampungkan proker-proker atau inovasi yang akan dirancang untuk kedepannya gitu, agar saling berkesinambungan antara mahasiswa organisasi dan juga mahasiswa non-organisasi, seperti itu. Mungkin dari Kak Alif. Iya, mungkin saya sedikit menambahkan saja yang dimana tadi menyebutkan mahasiswa biasa, mahasiswa organisasi. Jadi kami paslon nomor 2 itu ingin mengajak kepada mahasiswa biasa untuk terlibat ke dalam proker yang kita rencanakan gitu. Jadi biar tidak ada kata sekatan antara mahasiswa biasa dengan mahasiswa organisasi ataupun dengan aktivitas akademik gitu kan. Oke, jadi prokernya itu sebenarnya tidak beda jauh dengan apa yang bakalan nanti kita persiapkan ke depannya. Iya. Dan juga memang tujuan pada intinya itu untuk merubah Fakultas Ekonomi Bisnis agar lebih maju dan berkembang. Dari Kang Rian mungkin ada lagi pertanyaan, apa kita mau break dulu nih? Takut haus atau gimana gitu ya. Soalnya dari tadi kan kita nyerocos aja gitu. Iya, tidak ada jeda gitu. Iya. Mungkin Ya udah kita break dulu sebentar. Minum dulu mungkin guys. takut dari Oh iya, audiens. dari Ada- teman-teman yang di rumah kalau mau ada yang dipertanyakan silakan boleh bertanya. Tanggal 9 Juli. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi sih terkait pemilihannya sendiri secara apa nih? Apa offline ataupun online nih? Berarti Sistemnya. Sistemnya lah. Kita buka lagi nih, kita buka lagi ya caranya. setelah break sekian detik Sekian detik. ya, untuk pemilihan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini dilakukan secara online. Kenapa secara online? Karena tadi kembali ke sekarang ini lagi masanya pandemi COVID-19 dan juga di Banten kan sedang naik-naiknya COVID-19 ini. Maka dari pihak kampus tidak mengizinkan untuk pemilihan secara offline, tetapi dilakukan secara online. Pemilihannya yaitu tanggal 9 Juli, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk memvote nomor 2 untuk menuju FEB yang sukses. Wih, mantap ya. Luar biasa. Jadi itu pemilihan itu secara online. Apakah disediakan aplikasi oleh setiap panitia apa seperti apa? Kalau info yang saya dapat dari tim KPUM ya, kalau untuk pemilihan secara online ini dilakukan melalui web, nanti di situ melalui NIM kita dan password kita masing-masing gitu. Dan juga di situ tergolong mahasiswa aktif. Kalau mahasiswa tidak aktif tidak bisa mencoblos. Nah, terakhir nih misi nomor 4, bukan visi Visi boya gitu ya. Oh ya, jadi buat kandidat yang bakal mencalonkan sebagai badan eksekutif mahasiswa dan yang sekarang itu terakhir adalah visi misi yang kalian punya untuk Fakultas Ekonomi Bisnis ke depannya itu seperti apa?
Mungkin langsung saja. Mungkin visi kami mencalonkan visi misi kami mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya periode 2021-2022 nomor urut 2, yaitu visi kami adalah menjadikan BEM FEB sebagai organisasi yang aktif, solid, dan bertanggung jawab demi kemajuan FEB Unsera. Terkait misinya, misi yang pertama, membangun internal organisasi dengan semangat kekeluargaan. Yang kedua, mendengar, merangkul, menampung, dan mewujudkan segala aspirasi mahasiswa FEB Unsera. Yang ketiga, membantu sivitas akademik FEB Unsera. Yang keempat, merangkul HMJ jurusan yang berada di naungan BEM FEB Unsera. Yang kelima, menjalin koordinasi dan kerjasama baik di internal maupun eksternal BEM FEB Unsera. Mungkin itu visi misi dari kami. Jangan lupa untuk vote nomor 2. Nah, itu dia visi misi yang disampaikan oleh para calon kandidat. Tujuannya untuk membangun Fakultas Ekonomi Bisnis ke depannya agar lebih maju dan berkembang. Buat kalian, teman-teman di rumah, khususnya Universitas Serang Raya, jangan lupa ikuti pemilihan ini pada tanggal 9 Juli 2021. Dan jangan lupa vote nomor 2. Jangan lupa vote nomor 2. Ya, mungkin takut dari audien ada yang ingin Ya, bertanya. untuk teman-teman yang lagi nonton siaran langsung ini, mau ada yang ditanyakan, silahkan dipertanyakan. Sebelum kita tutup podcast kali ini. Mungkin latar pendidikan kan. Apa gimana ini, mau kita cukupkan saja? Ya, kita tunggulah secara ya kalau enggak Secara 5 kiri ya. 5 menit, ke depannya. kalau enggak 10 menit. Apakah dari audien ada yang ingin mempertanyakan ataupun sudah dicukupkan gitu? Ya, mungkin cukup ya sampai sini aja lah mungkin. Itu program unggulan sih. Itu ada yang nanya. Itu ada yang nanya. Ya mungkin dari kawan-kawan audien ada yang ingin ditanyakan terkait kenapa saya mencalonkan ataupun yang lainnya, boleh dipertanyakan gitu kepada kita selaku calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2. Nah, ini ada yang bertanya nih kan nih di Instagram. Dari Info Cerdas, saya mau nanya apa sih program unggulannya? Sebenarnya tadi sempat disindir sedikit ya program unggulannya. Karena jaringannya yang agak sedikit kurang bagus, jadi membuat suara kita datangnya lebih telat gitu tuh. Oke, bisa dijelaskan kembali Kak program unggulan buat kedepannya? Baik, langsung saja kami jelaskan program unggulan kami untuk kedepannya. Kita mengukur dari program-program sebelumnya terlebih dahulu. Ya mungkin salah satunya kan kalau program-program sebelumnya kan ada suatu pengabdian masyarakat, itu adalah hal yang perlu gitu. Program kalau program unggulan kita yaitu kita merencanakan terlebih dahulu dengan kepengurusan BEM yang akan datang dan juga berkolaborasi dengan mahasiswa biasa gitu agar saling berkesinambungan, tidak terjadinya gap antara kedua itu, baik dengan sivitas akademik gitu. Mungkin dari Kang Alif. Ya, mungkin program unggulan kita adalah sedikit bocoran juga ya, yaitu kita memaksimalkan media sosial yang sudah ada dari BEM. Nanti kita yang dimana media sosial itu kita kelola dengan baik, karena kita ingin mentransparansikan antara setiap kegiatan kita dengan mahasiswa biasa gitu. Jadi biar tidak ada kata gap ya gitu. Dan juga ya biar terbuka antara BEM ini dan juga mahasiswa gitu. Jadi kita lebih memaksimalkan media sosial gitu ya. Karena kan ya kalau kita mau menjalankan proker yang offline itu kan sangat tidak mungkin. Iya, karena kondisi saat ini Iya, tidak memungkinkan. Nanti ya kamusnya marah-marah kan gitu Iya. kan. Makanya kita lebih bermain di dalam media sosial. Dan juga ya kalau ketika kita ingin mengadakan seminar ya kita bisa gitu. Secara online gitu ya. Online juga gitu. Nanti kita kalau untuk proker offline-nya kita sudah siapkan. Cuman ya tunggu waktu yang tepat gitu.
kapan corona ini hilang kan gitu. Nah itu tadi penjelasan sekilas tentang prokernya. Jadi dalam keadaan saat ini lebih mengedepankan media sosial untuk menjalankan sebuah program yang bakal nanti mereka lakukan di satu periode ke depan. Nah selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Abdul Salam. Kenapa milih kata jabur? Apa artinya? Kalau jabur itu kan adalah sebuah slogan kita gitu dalam berkampanye. Mungkin arti dari kata jabur itu yaitu jujur, amanah, berbudi luhur gitu. Tidak memungkiri seorang pemimpin itu harus bersikap jujur gitu. Harus mempunyai amanah, harus mempunyai sikap yang jujur. Yang kedua, harus bisa mengemban amanah baik dari mudah-mudahan kita terpilih gitu, harus menjalankan amanah dari awal sampai akhir gitu. Dan juga berbudi luhur, harus mempunyai akhlak yang mulia gitu. Tidak angkuh gitu. Harus mempunyai akhlak mulia baik dengan mahasiswa organisasi, non organisasi ataupun dengan sivitas akademik gitu. Mungkin itu arti kata jabur itu. Ya. Berarti ini mas slogan dari kalian ya? Iya, slogan untuk kita berkampanye. Nah, gitu. Iya, dikira dari Fakultas Ekonomi Bisnis gitu tuh. Enggak, kalau jabur itu dari kita pribadi. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi nih dari Bayu Subakti nih, dari Bayu Subakti. Mau nanya nih, kan kuliah offline, bagaimana menjalankan program-program yang harus dilakukan dan apa nih yang ada yang sudah dipersiapkan ataupun akan dipersiapkan di saat keadaan offline. Ya mungkin kalau perkuliahan ini secara online kita harus menyeimbangkan gitu program-program kerja kita yang akan datang dengan keadaan yang saat ini seperti melakukan kegiatan seminar ataupun webinar baik dengan mahasiswa biasa, sivitas akademik dan mahasiswa organisasi. Tidak hanya yang merasakan itu program kerja kita itu tidak hanya mahasiswa lingkup organisasi saja, karena mahasiswa biasa pun harus ikut merasakannya ya. Contohnya kayak kita melakukan seminar ataupun webinar ataupun pelatihan secara online seperti itu, Kang Trian. Nah tuh seperti itu Kang Bayu, dari jawabannya calon gubernur Unsera. Ini pertanyaan dari saya boleh ya? Boleh. Boleh. Host juga boleh bertanya. Boleh bertanya. Santai. Jadi ini kan kalian pemilihan secara online gitu ya. Ada nggak sih respon dari akademik atau fakultas dengan adanya pemilihan ini gitu tuh? Apakah mereka merespon dengan baik apa seperti apa? Ya, karena mungkin apa tadi pertanyaan terkait respon dari akademik ya? Iya. Kalau respon akademik itu kan memang di Unsera kan mengharuskan karena struktur pemerintahannya kan mengikuti struktur miniatur state yang ada di negara gitu. Adanya DPMU universitas, Presma badan eksekutif universitas, baik di jurusan-jurusannya. Ya dari akademik pun pasti mendukung penuh karena itu adalah hal yang harus di regenerasi gitu. Ada penerus selanjutnya untuk memimpin ataupun menjalankan roda organisasi yang ada di universitas gitu. Ya, dan juga ya dari pihak akademik ya sangat mendukung gitu ya. Karena kenapa ya? Karena masa jabatan yang diemban dari kawan-kawan ataupun dari teman-teman AMJ itu dan juga BEM, DPM itu ya sudah habis gitu masanya gitu. Masa periodenya gitu ya. Jadi ya Harus memang, ada pengganti iya, gitu memang ya. diharuskan adanya penggantian tersebut. Iya, karena mereka juga tidak selamanya ada di kampus gitu ya kan, karena mereka juga harus memikirkan setelah lulus kuliah bagaimana kan, maka dari itu harus adanya regenerasi untuk melanjutkan kepemimpinan ataupun miniatur state yang ada di kampus seperti itu. Terima kasih buat penjelasannya. Mau dilanjut apa kita cukupkan saja? Mungkin cukup. Ya mungkin kalau ada pertanyaan ya dilanjut, kalau nggak ada ya kita cukupkan seperti itu. Silakan yang mau bertanya, kita kasih waktu 2 menit deh. Buat teman-teman di rumah yang mau nanya masih kita persilakan.
Gimana? Udah loyo apa belum? Ya masih semangat lah, Semangat karena harus ya. harus semangat itu harus diperjuangkan. Karena bagaimanapun orang tidak semangat itu tidak mempunyai arah hidup. Apalagi yang hidupnya nyara bahan. Nah, ya itu, ya. ya, benar itu. Ya, mungkin kalau closing statement apa ini udah mau ditutup apa Nah, lanjut? kalau misalkan mau ditutup, mungkin takut ada statement atau kata-kata buat teman-teman di rumah nih untuk mendukung kalian. Caranya seperti apa? Itu ada pertanyaan lagi tuh. Oh, ada pertanyaan lagi. Oke, kita ini yang terakhir ya pertanyaannya. Karena waktu juga sudah mulai menggelap. Ini dari Bayu Subakti. Mau nanya nih, apa sudah siap menjalankan program dalam keadaan online, Gub? Mungkin langsung dijawab aja dari audien atas nama Bayu Subekti. Siap nggak siap ya harus siap untuk menjalankan program-program online gitu. Karena kita melihat kondisi saat ini, karena tidak memungkinkan kalau kita lakukan secara offline itu akan berbenturan dengan pihak akademik dan juga pihak pemerintah yang ada di Provinsi Banten gitu. Maka dari itu kita harus selaku mahasiswa harus bisa menyeimbangkan antara memikirkan antara akademik maupun pemerintah di Banten gitu. Dari cukup, oke. Sebelum kita tutup, Mungkin ada kata-kata atau statement dari para calon kandidat untuk teman-teman di rumah. Mungkin closing statement kami yaitu jangan lupa untuk tanggal 9 Juli untuk mensukseskan pemilihan umum mahasiswa secara jujur, adil dan berbudi luhur gitu. Dari Kang? Udah, Mas. Udah cukup? Lagi? Dan jangan lupa untuk vote nomor 2. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita bersama menuju KBM FEB Unsera yang sukses. Jangan lupa vote nomor 2 pada tanggal 9 Juli. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak didengar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 Jangan lupa nomor 2. Kabur.